Pernah nggak sih, lo udah berusaha move on dari seseorang, tapi entah kenapa, bayangan dia masih sering muncul di kepala, apalagi kalau itu cinta pertama. Rasanya, semakin lo mencoba melupakan, justru semakin sering kepikiran. Mungkin lo udah pacaran sama orang lain, udah fokus ke kehidupan lo sekarang. Tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengingatkan lo sama dia, kayak lagu favorit kalian dulu, tempat yang sering kalian datangi, atau bahkan sekadar aroma parfum yang mirip kenangan itu muncul lagi. Kenapa sih cinta pertama begitu sulit dilupakan? Apakah karena rasanya yang spesial, atau justru karena ada sesuatu yang belum selesai? Di video ini, kita bakal bahas alasan-alasan kenapa cinta pertama punya tempat spesial di hati, dan kenapa sulit banget buat benar-benar move on darinya. Yuk, simak sampai habis. Pertama, cinta pertama itu penuh dengan pertama kali. Cinta pertama itu spesial karena di dalamnya ada banyak pengalaman pertama kali yang gak bisa diulang lagi dengan orang lain. Pertama kali deg-degan nunggu chat balasan, pertama kali ngerasa diperhatiin dan diistimewakan sama seseorang, pertama kali ngerasain bahagianya jatuh cinta, dan mungkin juga pertama kali ngerasain patah hati. Semua pertama kali ini ninggalin jejak yang kuat di ingatan kita. Otak kita cenderung lebih gampang mengingat pengalaman emosional yang intens, apalagi yang penuh kebahagiaan atau kesedihan mendalam. Itu sebabnya cinta pertama terasa lebih berkesan dibanding cinta yang datang setelahnya. Kedua, ada rasa yang belum selesai. Salah satu alasan terbesar kenapa cinta pertama sulit dilupakan adalah karena ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin hubungan itu berakhir tanpa ada penjelasan yang jelas. Mungkin lo masih menyimpan pertanyaan, apa dia masih ingat gue? Atau apa dia juga masih kepikiran gue? Atau bisa jadi lo masih menyesali keputusan yang pernah lo ambil. Perasaan yang menggantung seperti ini bikin otak lo terus mencari jawaban, meskipun lo tahu kalau jawabannya mungkin gak akan pernah datang. Itulah yang bikin lo tetap kepikiran, meskipun udah bertahun-tahun berlalu. Ketika cinta pertama jadi standar buat hubungan berikutnya, pernah gak lo tanpa sadar ngebandingin pasangan lo sekarang dengan cinta pertama lo? Misalnya, dulu dia lebih perhatian, dulu dia lebih bisa ngerti gue, dulu rasanya lebih spesial. Cinta pertama itu sering jadi acuan buat hubungan-hubungan berikutnya. Kalau dulu lo merasa sangat bahagia, lo bakal mencari perasaan yang sama di hubungan selanjutnya. Sebaliknya, kalau dulu ada luka yang dalam, lo bakal lebih waspada dan takut mengalami hal yang sama lagi. Kadang, tanpa sadar kita menaruh ekspektasi yang tinggi pada hubungan, baru karena terpengaruh oleh pengalaman pertama kita dalam mencintai seseorang. Keempat, faktor nostalgia dan kenangan manis. Kenangan cinta pertama itu kayak film lama yang sering kita tonton ulang di kepala. Ada banyak hal kecil yang bisa memicu ingatan itu. Lagu yang dulu sering kalian dengerin bareng, tempat yang dulu jadi saksi momen-momen bahagia kalian, atau bahkan sekadar melihat seseorang yang mirip sama dia. Otak kita punya cara kerja yang unik. Begitu ada sesuatu yang mengingatkan kita pada cinta pertama, kenangan itu bisa muncul dengan jelas, seolah-olah baru terjadi kemarin. Dan yang menarik, biasanya kita lebih cenderung mengingat kenangan manisnya daripada yang buruk. Kita mengingat betapa bahagianya dulu, tanpa terlalu fokus pada alasan kenapa hubungan itu berakhir. Kelima, otak suka memoles kenangan lama. Pernah dengar istilah rose-tinted glasses? Ini adalah fenomena di mana kita cenderung melihat masa lalu sebagai sesuatu yang lebih indah daripada kenyataannya. Mungkin dulu hubungan kalian sebenarnya nggak seindah yang lo ingat sekarang. Mungkin ada banyak pertengkaran, rasa kecewa, atau perbedaan yang sulit disatukan. Tapi karena otak kita lebih suka mengingat hal-hal yang menyenangkan, kita cenderung hanya menyimpan kenangan-kenangan terbaik dari cinta pertama. Ini yang bikin lo merasa kalau cinta pertama itu sempurna. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya ada banyak hal yang mungkin gak cocok. Keenam, cinta pertama itu seperti tato di hati. Cinta pertama itu kayak tato di hati meskipun udah lama berlalu, bekasnya tetap ada. Orang yang pertama kali bikin lo ngerasain cinta akan selalu punya tempat di hati lo. Meskipun lo udah mencintai orang lain, itu bukan berarti lo masih sayang, tapi lebih ke bagaimana perasaan itu membentuk siapa lo sekarang. Cinta pertama ngajarin kita banyak hal. Cara mencintai, cara berkorban, cara menghadapi patah hati, dan yang paling penting, cara bangkit lagi setelah kehilangan. Pengalaman itu nggak akan bisa hilang begitu aja. Dan justru dari situ lo bisa belajar jadi pribadi yang lebih dewasa
dalam mencintai seseorang. Ketujuh, cinta pertama sering dianggap cinta yang paling murni. Cinta pertama itu biasanya datang di fase hidup di mana kita masih polos soal percintaan. Kita belum punya banyak pengalaman, belum banyak mikirin logika, dan benar-benar menikmati perasaan itu apa adanya. Kita jatuh cinta tanpa ekspektasi tinggi. Kita nggak takut disakiti, karena belum tahu rasanya sakit hati yang sebenarnya. Kita mencintai seseorang tanpa terlalu banyak perhitungan. Beda sama hubungan-hubungan berikutnya yang seringkali lebih realistis. Karena itu, banyak orang ngerasa kalau cinta pertama adalah cinta yang paling murni dan tulus. Dan sesuatu yang murni itu, meskipun udah berlalu, tetap terasa spesial dan sulit dilupakan. Kedelapan, cinta pertama bisa bikin lo trauma atau jadi pelajaran berharga. Nggak semua cinta pertama berakhir dengan bahagia. Buat sebagian orang, cinta pertama justru jadi pengalaman yang paling menyakitkan. Mungkin lo dulu diselingkuhin, mungkin lo ditinggal tanpa alasan yang jelas, atau mungkin lo yang nyakitin orang lain dan sekarang nyesel. Kalau cinta pertama lo berakhir dengan luka, itu bisa ninggalin trauma yang bikin lo susah banget melupakan orang itu. Karena setiap kali lo ingat cinta pertama, lo juga ingat rasa sakitnya. Tapi di sisi lain, pengalaman ini juga bisa jadi pelajaran berharga buat hubungan lo ke depannya. Lo jadi lebih hati-hati, lebih tahu apa yang lo mau dalam sebuah hubungan, dan lebih bisa mengenali red flag di pasangan berikutnya. Kesembilan, karena cinta pertama adalah bagian dari diri lo. Lo mungkin udah move on, udah punya pasangan baru, bahkan mungkin udah menikah. Tapi bukan berarti lo bisa sepenuhnya melupakan cinta pertama. Kenapa? Karena cinta pertama adalah bagian dari perjalanan hidup lo. Dia pernah jadi orang yang penting di hidup lo. Dia pernah jadi seseorang yang bikin lo bahagia, meskipun sekarang udah gak ada lagi. Dia adalah bagian dari masa lalu yang membentuk siapa diri lo sekarang. Lo gak perlu berusaha melupakan cinta pertama. Yang penting adalah bagaimana lo menerima bahwa itu adalah bagian dari cerita hidup lo. Tapi bukan berarti lo harus terus-terusan terjebak di dalamnya. Jadi, gak heran kalau cinta pertama itu sulit dilupakan. Itu bukan karena lo belum move on, tapi karena cinta pertama memang punya tempat spesial di hati dan pikiran kita. Tapi ingat, hidup terus berjalan. Cinta pertama boleh jadi kenangan, tapi jangan sampai bikin lo berhenti mencari kebahagiaan yang baru. Kadang, yang terbaik bukanlah yang pertama, tapi yang terakhir, dan bertahan selamanya. Sekarang gue mau tahu nih, lo sendiri masih sering kepikiran cinta pertama nggak? Atau justru udah benar-benar bisa move on? Coba share pengalaman lo di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.